zaman ujian cobaan, karena ini memang akhir zaman. Dulu sudah diingatkan oleh Pak Haji Aan, zaman sekarang itu sudah mendekati akhir zaman dan memang tanda-tandanya, ciri-cirinya sudah ketahuan. Pertemuan yang sebelumnya itu sudah kita bahas tentang ciri-ciri akhir zaman, walaupun mungkin belum tuntas Pak Ustadz Yosef, sehingga mungkin nanti ke depan kita coba bahas lagi insyaallah. Alhamdulillah, zaman fitnah ini sehingga kita tidak bisa lagi terkadang membedakan antara hak dan yang batil. Ingin saya bacakan dari surat Al-Baqarah ayat ke 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumun haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan yang hak itu padahal kalian mengetahui, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak boleh mencampur adukan yang baik, yang hak dengan yang batil. Jadi Islam mengajarkan adanya furqan, dan Al-Quran Karim itu adalah furqannya, pemisahnya. Sehingga ada khusus juga surat namanya surat Al-Furqan, pembatas, pembeda antara yang hak dan yang batil, termasuk antara yang muslim dengan yang non-muslim, dari syahadatnya, dari makanan minumannya, dari pakaiannya, dari cara bicaranya, dari cara bergaulnya, semuanya ada furqan. Jangan dicampur adukan yang hak dan yang batil. Ketika kita minum satu gelas air ini halal, tapi satu tetes saja yang haram itu haram. Satu tetes yang haram pada 99% air di gelas ini, itu yang 99% itu menjadi haram. Nah, jangan sampai kehidupan kita yang sekali ini, yang singkat ini, kemudian dikotori dengan hal-hal yang tidak halal, termasuk sumber makanan minuman kita, sumber pendapatan kita, semuanya jauhkanlah daripada yang haram. Haram itu adalah haram yang zatnya haram, kedudukannya haram, dan juga ada yang haramnya karena cara memperolehnya haram, maka itu harus tinggalkan. Itu kebatilan. Yang hak itu adalah suatu yang zatnya halal, hukumnya memang tentang suatu perkara itu halal, dan cara mendapatkannya adalah halal. Itu adalah hak kalian. Nah, ini kalau membahas tentang halal dan haram, banyak pisan. Ya, yang paling kentara hari ini adalah tentang riba. Ini jarang, termasuk para ulama yang membahas tentang haramnya riba. Walaupun misalnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa riba itu adalah jelas-jelas haram. Riba dengan segala macam turunannya, bunga bank, transaksi bank, konvensional dan lain sebagainya, termasuk bisnis-bisnis, asuransi dan lain sebagainya yang haram. Nah, tadi hanya setetes air saja yang haram, dicampurkan dengan air yang hampir penuh pada gelas ini, jadi gelas ini semuanya jadi haram. Satu makanan dalam satu loyang besar, kemudian satu tetes saja minyak babi misalnya, maka satu loyang itu jadi haram. Atau sebaliknya, satu tetes yang haram dibanderol satu gelas air tetap saja haram.
kalau itu diminum. Kecuali alkoholnya misalnya kemudian kena panas kemudian menghilang, insya Allah alkoholnya menjadi hilang. Nah di Allah itu jarang yang membahas itu, malah pemerintah yang notabene pemerintahannya adalah pemerintah Muslim, di mana Al-Quran Karim Allah ketika diangkat sumpahnya itu jadi RT, jadi RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden sekalipun diangkat di atas kepalanya Al-Quran Karimullah. Ini bahaya fenomenanya, karena ketika Al-Quran diangkat di atas kepala ini sumpah kepada Allah SWT. Yang mereka mengatakan bahwa di negara kita bukan berdasarkan Al-Quran, tapi Anda harus sesuai dengan Al-Quran hidupnya. Bagaimana caranya? Buka Al-Quran. Ketika Anda jadi menteri pertanian, maka buka Al-Quran. Bagaimana caranya bertanian? Buka Al-Quran dan Sunnah. Ketika Anda menjadi menteri perdagangan, buka Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengatur tentang perdagangan? Bagaimana pendidikan Islam? Bagaimana hubungan luar negeri menurut Al-Quran dan Sunnah dan lain sebagainya? Jadi kalau tidak, mungkin nanti kita akan bahas sedikit saja, karena ini panjang sekali bahasannya. Barangkali jangan-jangan termasuk orang-orang yang munafik. Nah kita bahas sekarang. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil kata Allah SWT. Dalam Al-Baqarah itu bahasanya adalah sangat panjang, ada 286 ayat kurang lebih tentang Al-Baqarah itu. Pembahasannya terutama adalah tentang persoalan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Sebetulnya di dunia ini hanya itu saja yang hidup itu. Kalau nggak beriman dia kafir. Gitu. Jadi jangan sampai kita sedang membahas seperti ini menurut agama dan kepercayaan kita, menyebut kepada orang lain yang non-muslim itu kafir, lalu kemudian saya disebut penista agama yang lain. Tidak, karena ini adalah keyakinan kita. Toh saya ceramah atau kita ceramah menyampaikan bukan pada majelis yang non-muslim. Kalau majelis yang non-muslim, saya mungkin akan membuka nanti di Kristen itu Bible, di Hindu itu Veda, atau di Buddha itu dibicarakan kesannya seperti itu. Tapi kita membahas ini adalah di majelis kita sama muslim seperti itu. Sebagaimana mereka misalnya menyebut kita juga yang tidak seagama dengan mereka, menurut mereka kan tersesat, menurut mereka kan kafir. Ya, karena mereka membuka kitab yang diasumsi oleh saudara-saudara kita itu. Dan Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah khususnya dijelaskan tentang kriteria orang-orang yang beriman. Di ayat yang pertama misalkan Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada yang menafsirkan alifnya Allah, lamnya malaikat, kemudian mimnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan di dalam kitab itu, yaitu Al-Quran Al-Karim ini, lalu yang tidak ada keraguan padanya, pada Al-Quran tidak ada keraguan. Tak emang mandui seluruh mama ajaran di memulung hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kalau orang bertakwa, petunjuknya pakai Al-Quran. Bagaimana kalau tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya? Jangan-jangan bisa jadi pertama karena tidak meyakini Al-Quran, atau yang kedua tidak termasuk orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil-ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman, itu adalah yang bertakwa, itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib.
menegakkan sholat, menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kata Allah Subhanahu wa taala itu mereka menginfakkan. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim dan diskusinya. Karena diskusi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, tapi menggunakan kalamnya kalam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wa ma unzila min qablik, dan juga mereka adalah orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan sebelum engkau, kepada sebelum engkau Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya, dan seterusnya. Itu adalah kitab-kitab suci yang sebelumnya, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, semuanya yang asli, Pak, yang asli itu masih ada hari ini juga. Semua yang asli masih ada sekali lagi, dan yang asli itu adalah Al-Qur'an Karim. Karena semuanya dirangkum, dicakup, disempurnakan dalam Al-Qur'an Karim. Wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka juga yakin. Karena ada hari akhirat, maka kemudian hidupnya hati-hati, memilih yang halal, menjauhkan diri kepada yang haram. Gitu. Kemudian ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang beriman bertakwa, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Itu ciri orang yang beriman. Kemudian nanti dalam 100 ayat 127 dan seterusnya ada juga ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal, kemudian juga di surat Al-Hujurat, misalkan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amalihim wa anfusihim fi sabilillah wa hum mushriqun. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang beriman kepada Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu dengan keimanannya, lalu kemudian dia itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan kekayaannya. Tidak ada arti kekayaan dan harta itu atau jiwanya itu kecuali dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri-ciri orang beriman, dan banyak lagi di ayat-ayat dan hadis ini. Kemudian yang kedua itu orang kafir, Pak. Hanya itu saja bedanya. Cuma jenis orang kafir itu ada berbagai macam. Orang kafirnya ada orang yang kafir meres, gitu kan, terang-terangan, itu kan kafirnya. Ada yang kafirnya pura-pura kafir, pura-pura beriman, Pak, itu namanya munafik, gitu. Nah, jadi kalau orang yang kafir, jelas-jelas kata Allah Subhanahu wa taala itu di ayat 6-nya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum annahum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja atas mereka, apakah engkau beri peringatan mereka itu ataukah engkau tidak beri peringatan mereka itu, mereka tidak akan beriman. Mereka mengatakan menolak, tidak masuk Islam, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia muslim, Pak, tapi dia belum dikategorikan beriman, kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14. Jadi dia baru Islam saja. Kulam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kalian katakan kalian itu beriman, kata Allah, tapi katakanlah kalian itu baru Islam. Jadi Islam itu, Pak, masih pada posisi tahap awal, baru pengakuan. Kalau iman itu sudah pembuktian, itu iman. Jadi benten, beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita muslim ataukah kita mukmin? Nah, kita kalau sekarang muslim, alhamdulillah, mari kita sama-sama tingkatkan menjadi derajat mukmin. Dari derajat mukmin nanti kita tingkatkan lagi menjadi derajat muttaqin, bertakwa. Dari muttaqin tingkatkan lagi menjadi muhsin. Dari muhsin nanti itu ditingkatkan menjadi mukhlis atau mukhlisin, orang yang ikhlas. Nah, posisi mukhlis ini yang kata setan, mereka yang mengakui, Pak, bahwa fabima ubuyan nahu fabima ubuyan dan nahu syiratul mustaqim illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini kata pengakuan setan diriwayatkan atau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena Engkau ya Allah telah menyatakan kami ini, setan-setan ini ingkar atau kafir, maka kemudian aku bersumpah berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam, kata mereka. Dan memang dia pernah berhasil menyesatkan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di surga. Kemudian ini apalagi Nabi dan istrinya Nabi aja bisa disesatkan, apalagi yang bukan Nabi, bukan istrinya Nabi gitu kan, lebih mudah untuk disesatkan dengan Allah. Maka dia bersumpah, semuanya akan kami sesatkan kecuali, kata dia, yang sudah posisinya pada level ikhlas, itu mual ayat, mual biasa disesatkan ataupun tidak bisa digoda oleh apapun, gitu ya, digoda, digaruh, gitu kan ya, gunawan wae tidak terbiasa, digoda dahulu itu mual biasa, karena sudah pada level ikhlas. Ikhlas itu suci murni hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sulit Pak kalau melakukan sesuatu itu hanya karena Allah. Makanya kita perlu riyadhah itu latihan. Dari Islam ke iman, dari iman ke takwa, dari takwa ke muslim, dari muslim ke mukhlisin, itu perlu latihan kita insyaallah. Alhamdulillah, itu orang-orang kafir, sehingga kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah mengunci mati hatinya mereka, hatinya telah dikunci Allah, pendengarannya sudah dikunci juga oleh Allah, penglihatannya juga ada sumbatan, ada kunci juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata ini, dan bagi mereka itu azab yang agung, azab yang yang besar sekali. Nah, mereka dikasih mata sama dengan kita, tapi penglihatannya itu nggak bisa melihat ini hak atau batil, gitu. Karena ada sumbatan di situ. Dia itu diberikan pendengaran seperti kita, tapi ini Quran benar atau salah, hadis ini benar atau salah, ya, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, karena sudah ada sumbatan di situ. Kemudian hatinya juga tidak merasakan, tidak bisa merasakan ini ayat Allah atau ayat setan, tidak bisa membedakan itu, tidak bisa merasakan ketika diucapkan asma Allah Azza wa Jalla, dia tidak bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Allah itu terasa dalam pendengarannya, dalam hatinya itu bacaan biasa. Quran itu Pak dalam bahasa Arab kan bacaan kan, tapi karena alif lam itu apa namanya, sifatnya adalah makrifah, sesuatu yang khusus dan spesial yang telah diketahui, maka Al-Quran itu artinya bacaan yang khusus yang spesial yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya kalau Quran di bahasa Indonesia kan jadi Quran, gitu. Dalam bahasa Inggrisnya kan Quran itu coran, gitu kan, bahasanya Quran, gitu kan, seperti itu. Nah, dianggapnya biasa saja. Ini tuh dianggapnya bacaan biasa dan dianggapnya bahkan dongeng-dongeng masa lalu Al-Quran ini. Termasuk hukum-hukum, kalau membaca hukum, kalau ada yang mencuri potong tangan itu bukan penjara di Islam, itu jelas. Karena dengan potong tangan itu seorang yang mencuri itu terhapus dosanya Pak. Di akhirat insya Allah tidak akan ada tuntutannya. Tapi kalau orang menghukum suatu perkara yang bukan dengan hukum Islam, tentang apapun itu, di dunia ditangkap misalnya, di akhirat didakwa lagi Pak, kena hukuman lagi. Dan sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Nah, yang kedua, kemudian yang kafir itu ada berbagai macam jenis kafir. Pertama, kafir musyrik. Kafir musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah disekutukan dengan keyakinan mereka ada pencipta selain Allah. Ya, ada sekutu selain Allah Subhanahu Wa Taala, andai. Ada yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhala-berhala. Itu adalah syirik, musyrik orang-orang. Kafirnya kafir menyekutukan Allah. Ada yang kafirnya itu kafir fasik Pak. Di Al-Baqarah 26 misalnya, mereka adalah orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang telah berjanji setia syahadat kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka itu adalah yang menurut Allah وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصْلَحَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Di sini orang kafir fasik itu adalah mereka yang sudah
berjanji setia kepada Allah dengan syahadatnya, saya berjanji kepada Allah dan kepada Rasulullah, ikut Qur'annya, ikut sunnahnya, tapi kemudian melepaskan yang baroah. Kemudian yang kedua, mereka adalah memutuskan tali silaturahim yang tadinya harus disambungkan sesama muslim, menyambungkan tali silaturahim, menyambungkan tali silaturahim dengan orang yang lainnya, di antara orang muslim dengan dakwahnya. Kemudian mereka juga merusak kehidupan dunia yang mengganti hukumnya itu dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kafirnya kafir fasik, Pak. Kafirnya kafir fasik. Ada juga Pak kafirnya itu kafir yang ini yang paling berbahaya, kafirnya kafir munafik, Pak. Di Al-Baqarah juga dijelaskan. Jadi kafir munafik itu yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang tadi banyak sudah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum mu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, tapi mereka tidak beriman, kata Allah. Hanya pengakuan saja. Yukhadi'unallahu waladina amanu wa yakhda'una illa anfusahum yashurun. Mereka berkehendak untuk menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, dan tidaklah mereka itu menipu Allah dan orang beriman kecuali mereka itu menipu dirinya sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Pada hati-hati mereka itu ada penyakit dan maka bertambah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakitnya itu karena sudah sesat. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih bima kanu yaktubun, terhadap apa yang mereka dustakan. Itu yang pertama. Jadi mereka adalah mengaku beriman kepada Allah dan juga mereka berbuat baik atau sama seperti orang beriman, pengakuan mereka. Tapi maksud mereka mengatakan itu sebetulnya ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman. Yang pertama cirinya. Yang kedua adalah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslimun. Ketika dikatakan kepada mereka itu, jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi ini, mereka akan mengatakan, Pak, tidak, kami mau menegakkan hak asasi manusia, tidak, kami mau berbuat kebaikan, memelihara bumi, itu kan, dan lain sebagainya. Padahal Allah innahu mufsiduna walakin la yashurun. Akan tetapi sesungguhnya mereka itu sedang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Tapi dalam ucapannya, omongannya, kampanyenya, di dalam propagandanya dan lain sebagainya, iklannya, mereka berbuat kebaikan. Kata Allah tidak, mereka itu sedang berbuat kerusakan. Kenapa? Karena tidak menggunakan hukum Allah. Sudah jelas rusak. Sekarang sederhana saja. Kalau ada mobil Honda misalnya pakai onderdil yang tidak sesuai dengan onderdil Honda, rusak, bahan bakarnya yang bensin diganti oli diganti solar karena ingin hemat, atau yang solar diganti pakai bensin, atau karena ingin tenaganya kuat, lebih kuat lagi, bahkan setengah terbang, dikasih mobil teh aftur kayak tiap jalan mau jalan tetap walaupun dipakai aftur bahan bakar untuk pesawat terbang. Artinya hukum untuk manusia ya manusia, hukum untuk binatang ya binatang, hukum untuk tumbuhan ya tumbuhan, nggak bisa dicampur-adukan. Walaupun ya suruh, tapi mereka tidak menyadarinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cirinya itu adalah wa idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian kama amanan nas, sebagaimana orang-orang beriman itu sebagaimana orang-orang beriman. Qalu, mereka mengatakan, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Kata mereka. Mereka kan mengatakan bodoh Pak kepada orang-orang beriman itu. Allah innahum sufaha walakin la ya'lamun. Ingat bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Itu yang ketiga cirinya, kafir munafik. Nah, ciri yang keempat adalah wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syaitanihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Ciri yang keempat adalah apabila mereka itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan
Oh kami beriman kan sama dengan kalian kan, kata mereka. Tapi wa idza khalu ila syayatinihim, tapi ketika mereka itu kembali dari orang-orang beriman menuju kepada setan-setan mereka, kepada teman-teman mereka, kepada balan-balan mereka, mereka akan mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami ini beserta kalian. Kata orang-orang munafik ini, inna ma nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami itu hanya memperolok-olok orang yang mengaku beriman saja. Kata orang-orang munafik ini. Nah, orang-orang kafir munafik ini jauh lebih berbahaya. Nah, makanya ukuran kita menilai beriman, bertakwa, kafir, musyrik, fasik, munafik. Nanti ada zolim lagi Pak. Kalau zolim itu tingkatan orang-orang yang muslim, tetapi dia itu menganiaya diri sendiri. Kalau pada level paling dasar, zolim itu pada level dasar. Udah tahu hukumnya, tapi dia tetap tidak mau melaksanakannya. Itu zolim. Dia itu hampir saja terjerumus ke dalam garis minus kekafiran. Itu adalah orang-orang yang zolim. Dan karena hidup itu beresiko, hidup itu pilihan. Jadi orang kafir Pak capek Pak, terus terang aja. Silakan aja tanya kepada para mu'alaf Pak, kalau tidak percaya, yang sudah jujur. Jadi orang kafir capek. Jadi orang muslim juga kan lumayan capek Pak ya, kena subuh, bisa berjamaah dan selanjutnya gitu kan, harus zakat, sedekah, harus berikan nafkah dan lain sebagainya. Jadi orang yang jadi orang baik capek, jadi orang yang tidak baik juga emang tidak capek mereka juga. Apalagi mereka dengan kesalahannya itu dikejar-kejar, merasa bersalah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi jelas. Nah ukurannya adalah ukuran Al-Quran dan ukuran Sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan kita yang mengatakan ini beriman, ini tidak, ini muslim, ini kafir, ini mukmin, muttaqin, ini munafik, musyrik misalnya. Tidak. Ini adalah Al-Quran yang berhak, kita tidak berhak sama sekali. Nah untuk itu, kalau kita ingin menempatkan orang ini orang munafik atau orang musyrik atau orang siapa, bukan Quran. Tidak boleh karena logika kita. Sebagaimana tidak boleh mereka mengatakan bahwa kita ini aliran garis keras, fundamentalis, kemudian radikalis, atau bahkan teroris, atau mungkin modernis, atau fundamentalis dan lain sebagainya. Tidak boleh. Silakan aturannya ada Sunnah Rasulullah SAW. Bukan karena logika seperti itu, dan bukan karena kepentingan, bukan karena politik gitu kan. Ukurannya semuanya harus karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mengatakan ini haram, ini riba, ini tidak riba. Oh, aturannya apa? Aturannya bukan karena kita suka atau tidak suka. Aturannya adalah, ukurannya adalah karena Islam mengatakan ini beriman atau tidak beriman, ini halal atau haram. Seperti itu. Apakah ini gorengan ini halal atau tidak? Nggak tahu kan gitu. Ukurannya Al-Quran kan. Insya Allah halal ini. Apalagi gratis lagi. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Itu barangkali ya penjelasan singkat saja untuk diri saya sendiri, mengingatkan dan juga beberapa teman sekalian, jangan sampai karena terkadang Pak ya kita karena ketidakenakan, karena kedekatan dan lain sebagainya, padahal jelas-jelas itu adalah kekafiran, dibiarkan. Di jelas-jelas dia itu adalah orang beriman, jelas-jelas dia itu membela agama, tapi justru dibenci Pak. Karena ukurannya bukan ukuran Al-Quran dan Sunnah lagi, karena ukurannya adalah ukuran logika manusia dan ukurannya adalah kepentingan. Itu persoalannya. Nah maka kita kembalikan, kepentingan itu sementara. Kemudian paling lama di dunia ini 60-70 tahun. Setelah itu kemudian kita ke alam akhirat. Di alam akhirat itu tidak ada hukuman yang lain yang berlaku, tidak ada aturan yang lain yang berlaku,
tidak ada kepentingan yang berlaku kecuali semuanya adalah aturan, ketentuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Maliki Yaumiddin. Maliki itu yang menguasai, yang berkuasa, yang merajai. Yaumiddin, hari agama, hari pembalasan. Ad-din itu kan agama, Pak ya? Ad-din itu agama, hari agama. Jadi tidak ada lagi nanti aturan yang lain, Pak. Tidak ada ismu-ismu, tidak ada ideologi-ideologi yang lain di akhirat itu kecuali agama Islam, ad-din. Nah, kalau di dunia kan udah jelas Allah mengatakan yang harus berlaku itu agama Islam, yang harus berlaku Al-Quran dan Sunnah. Tapi kemudian tetap saja yang berlaku ternyata ada ismu-ismu, ideologi-ideologi ataupun ajaran-ajaran yang lain selain Islam misalnya. Itu kalau di dunia. Tapi di akhirat mana akan ada yang lain kecuali ad-din. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Sekali lagi, yang berlaku di akhirat itu adalah hanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Atas tentu salah dan pamit panjang besar. Kenal pengantar kami matur nuwun. Nabi yang manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan dengan demikian Pak, kita Ibu lebih jelas kita dalam menilai sesuatu perkara karena Al-Quran dan Sunnah, bukan karena logika kita, pikiran kita, bukan karena kepentingan kita, kesenangan kita, bukan karena kebencian kita, bukan, tapi karena Allah dan Rasulnya mengatakan atau mengatur hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fi al-aqwam tariq rasulina wa qawli muslimin ila tasallih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.